David Ricardo, seorang ekonom klasik dari Inggris, konsep pembangunan sangat erat kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi klasik. David Ricardo percaya bahwa ketika kita terus menambah tenaga kerja dan modal seperti alat atau uang ke tanah untuk bertani, lama-lama hasil yang didapat tidak akan sebanyak sebelumnya. Misalnya, panen pertama sangat banyak, tetapi jika terus ditambah pupuk dan tenaga, hasilnya tidak akan terus naik, bahkan bisa turun. Hal ini disebut hasil yang semakin berkurang. Seiring waktu, pemilik tanah akan makin kaya karena harga sewa tanah yang naik, sedangkan keuntungan pengusaha akan turun karena biaya yang semakin tinggi. Akibatnya, pembangunan bisa terhenti karena investasi menurun dan ekonomi mencapai titik mendek, yaitu kondisi di mana tidak ada lagi kemajuan ekonomi karena tidak ada lagi semangat untuk berinvestasi. Seorang filsuf dan pakar ekonomi politik asal Jerman, yaitu Karl Marx, mengungkapkan bahwa konsep pembangunan itu berpusat pada aktivitas produksi dan dipengaruhi oleh hubungan antara kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Produksi menjadi komponen utama dalam pembangunan, di mana hasil produksi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun Marx menekankan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari konflik antar kelas. Marx menyumbangkan teori pembangunan dalam 3 aspek, yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan tawaran alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh Marx ini didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi menjadi 2 kelas sosial, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis adalah kelas pemilik modal atau kapitalis. Mereka memiliki alat-alat produksi dan mempekerjakan pekerja upahan. Sedangkan kelas proletar adalah kelas buruh atau pekerja upahan. Mereka dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme, Marx menawarkan alternatif melalui konsep sosialisme, di mana produksi dan distribusi ditangani secara kolektif untuk mengurangi eksploitasi pekerja. Ia mengusulkan bahwa pembangunan ekonomi seharusnya direncanakan secara sistematis untuk memastikan pemerataan sumber daya dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Menurut Rostow, transformasi dari negara yang terbelakang menjadi negara maju dapat dijelaskan melalui suatu urutan tingkatan atau tahap pembangunan yang dilalui oleh semua negara. Rostow mengemukakan 5 tahap yang dilalui oleh suatu negara dalam proses pembangunannya. Yang pertama, masyarakat tradisional adalah masyarakat yang belum mengetahui teknologi modern, tetapi masih mengandalkan tenaga fisik. Sektor utamanya masih berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Yang kedua, persiapan menuju tingkat landas merupakan masyarakat yang mulai banyak menggunakan ilmu dan teknologi modern dan untuk menuju negara industri. Yang ketiga, tinggal landas merupakan pertumbuhan ekonomi meningkat dengan prioritas pembangunan di sektor industri. Yang keempat, masyarakat dewasa merupakan masyarakat menggunakan teknologi modern untuk melakukan semua aktivitas ekonominya. Dan yang terakhir, masa tingginya konsumsi masyarakat merupakan masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi untuk produksi barang dan jasa. Konsep pembangunan menurut F.C. Domar berfokus pada peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, investasi memiliki 2 dampak utama. Pertama, meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan modal. Kedua, menciptakan permintaan agregat baru melalui pengeluaran investasi itu sendiri. Agar pembangunan berjalan stabil, pertumbuhan kapasitas produksi akibat investasi harus seimbang dengan pertumbuhan permintaan. Jika kapasitas tumbuh lebih cepat daripada permintaan, maka akan terjadi kelebihan kapasitas dan pengangguran. Sebaliknya, jika permintaan tumbuh lebih cepat, maka akan muncul tekanan inflasi. Domar merumuskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tingkat tabungan nasional dan efisiensi penggunaan modal, kapital, output, dan ratio.
Semakin tinggi tingkat tabungan dan semakin efisien penggunaan modal, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Konsep pembangunan menurut Adam Smith berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi dan efisiensi. Ia melihat pembangunan sebagai hasil dari akumulasi kekayaan yang terjadi ketika individu secara bebas mengejar kepentingan ekonominya. Melalui mekanisme pasar bebas, setiap individu yang bekerja demi keuntungan pribadinya secara tidak langsung akan menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Ini dikenal dengan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat. Adam Smith menekankan pentingnya spesialisasi tenaga kerja karena dengan pembagian tugas yang lebih terfokus, produktivitas akan meningkat. Selain itu, tabungan dan investasi dianggap penting karena meningkatkan terbentuknya modal yang diperlukan untuk memperluas sektor produksi.